Ketahuilah bahwasanya jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu saja, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur. Jadi ahli kubur itu keadaan mereka itu menanti kita-kita ini yang masih hidup. Kami menginginkan mereka itu selalu dan senantiasa selalu mendapatkan kenikmatan di dalam kubur mereka. Dan ketahuilah, dikatakan bahwasanya ketika kau ingin disambut kepada penghuni kubur, maka ketika dikatakan dalam suatu amalan, ketika kau melintasi suatu makbarah muslim, maka selalulah ucapkan salam kepada mereka, kirimkan doa dan kirimkan al-fatihah, pahala ibadah kepada mereka. Doakan mereka. Atau kalau seandainya ada keluargamu, ada orang tuamu di dalam kubur situ yang kau akan melintasinya, ada saudaramu, ada kakekmu, ada nenekmu, ada semuanya ada di situ, maka assalamualaikum ya ahla diyar antum sabikun wa nahnu lahikun li hadiyati suratul fatihah, khususan li ahli, khususnya keluargaku. Kalau seandainya mau kau sebutkan fulan bin fulan jiddi, fulan bin fulan jiddah, fulan bin fulana binti fulan akhi, fulan bin fulan. Kalau seandainya kau mau sebutkan aja li ahli, khusus keluargaku yang memiliki karib kerabat denganku, al-fatihah. Sudah cukup. Anallahu yaghfir lahum. Doakan begitu. Maka orang yang senantiasa mengamalkan daripada amalan ini, maka kelak ketika dia meninggal dunia, dia akan disambut oleh penghuni kubur. Oh, ini fulan bin fulan yang selalu membacakan al-fatihah untukku, yang selalu dan senantiasa mendoakan aku. Maka kau akan dimuliakan oleh penghuni kubur. Kau akan selalu ditemani, kau tidak akan merasakan kesepian. Karena seluruh penghuni kubur yang selalu dan senantiasa kau kirimkan doa dan al-fatihah kepada mereka, semua akan menyambutmu. Artinya orang yang disambut, kayak suatu contoh deh, presiden kalau datang ke Tarakan disambut enggak di bandara? Rame enggak yang menyambut? Rame kan? Karena presiden merupakan orang yang mulia di mata dunia. Maka jangan sekali-sekali engkau datang ke sana tanpa membawa bekal. Artinya apa? Sebelum kau mati, kau harus menyiapkan rumahmu di dalam kubur sebelum kau akan menjadi penghuninya. Orang zaman sekarang ini ya, membuat indah dan mewah rumah yang tempat dia tinggal pada saat ini semasa dia hidup di dunia. Dan itu pun paling kalau dihitung 60 tahun sampai 70 tahun. Tapi rumah yang hakiki di dalam kubur tidak pernah dia hiraukan, tidak pernah dia pandang, tidak pernah semuanya dia lupakan. Bangunlah suatu bangunan dengan apa? Dengan bekal. Apa bekalmu? Amal ibadah, amalun soleh. Kata Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq, badan kita itu tidak ubahnya laksana sangkar burung. Maka pikirkanlah baik-baik untuk dirimu dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara dua perumpamaan ini. Artinya kau mau jadi sangkar burung atau mau jadi burungnya? Burung yang berada dalam sangkar, burung itu dia tetap di situ-situ aja hidupnya. Dia ingin mendapatkan suatu kemuliaan, tapi dia tidak mau ibadah. Dia sibuk main HP terus, dia sibuk nonton film terus, dia sibuk main game terus, dia sibuk kerja terus. Tapi atau kau mau jadi burung? Itu burung kita lihat. Ketika dia telah mendapatkan suatu panggilan, gitu juga kita. Ketika kita telah mendapatkan suatu panggilan dari Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan Allah ridho atau Allah murka. Jadi orang yang belum meninggal itu pasti ada yang membisikinnya. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, masuklah engkau ke dalam surga. Atau pergilah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan Allah murka. Dalam keadaan Allah tidak ridha, kau mati dalam keadaan su'ul khatimah, kau mati dalam keadaan mendapatkan kemurkaanku. Umur kita mungkin pada saat ini ada yang 20, ada yang 30. Hatinya sudah semulia apa? Sholawat sudah berapa banyak dia baca di umur segitu? Zikir sudah berapa banyak dia baca pada umur segitu? Dia telah berikan apa kepada agamanya Allah? Di umur 30 dia mungkin telah menikah. Maka di umur 40 dia akan memiliki anak. Anaknya mungkin sudah umur 5 tahun, 7 tahun, mungkin 10 tahun. Sudah berapa jauh dia mendidik anaknya dalam perihal agama. Atau yang sekarang sudah 40 tahun, mungkin pada saat umur 50 tahun. Sudah seberapa jauh dia dekat dengan Allah. Dan hati-hati ketika seseorang itu telah jauh dari Allah, maka untuk kembali itu susah. Dan ada di dalam suatu riwayat bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih, diberikan kepada beliau segelas air. Beliau ambil gelas tersebut, kemudian beliau langsung terpingsan karenanya. Ada apa gerangan yang membuat engkau jatuh pingsan, duhai Hasan Al-Basri? Tadi aku dalam keadaan teringat dalam suatu angan-angan daripada penghuni-penghuni neraka. Apabila nanti mereka akan berkata kepada penduduk-penduduk surga agar mereka diberikan air daripada air-air yang berada di surga, ataupun rezeki yang Allah telah berikan kepada penghuni-penghuni surga. Itu orang-orang neraka berseru demikian, sehingga membuat Sayyidina Hasan Al-Basri pun terpingsan mengingat akan ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala
telah firmankan kepada kita semua. Dalam suatu riwayat, orang-orang yang berada di padang mahsyar, mereka mengatakan seakan-akan tenggorokan ini terasa pecah karena saking panasnya, saking hausnya. Nah, andai kata ada lumpur yang menjijikkan dan bau busuk disajikan kepada orang-orang yang berada di padang mahsyar, maka mereka akan berebut untuk mendapatkan lumpur tersebut agar apa? Agar menghilangkan dahaga yang berada di leher mereka.